kabar Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesempatan yang sudah Bapak berikan untuk kegiatan wawancara pada hari ini. Dalam wawancara ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini saya ingin belajar banyak dengan Bapak, di mana selama ini Bapak sebagai kepala sekolah sudah memimpin sekolah kita ini di SDN Pelayan Timur 3 Banjarmasin dengan begitu luar biasa. Kami juga Bapak Ibu guru di sekolah ini juga sangat kagum dengan Bapak, dengan kepemimpinan Bapak yang luar biasa bijaksananya. Jadi begini Pak, di sini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan kepada Bapak sesuai dengan prosedur dari tugas wawancara saya pada hari ini. Siap Bapak? Siap. Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih kepada Ibu Anggi yang sudah memberikan masukan, pujian dan arahannya nantinya. Mudah-mudahan jawaban saya ini sedikit membantu di dalam pelaksanaan sebagai tugas-tugasnya. Adapun pertanyaan yang Ibu Anggi sampaikan, yaitu cara bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Prinsipnya di dalam pelaksanaan untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu, salah satunya adalah adanya perubahan-perubahan perilaku dari teman-teman guru kita saat mengambil keputusan yang sudah kita sepakati bersama. Salah satu contohnya seumpama kita memberikan kebijakan tentang melaksanakan kegiatan jadwal bersama yang dilaksanakan seumpamanya setiap jam 7.15 sudah berada di sekolah. Tapi pada kenyataannya ada beberapa guru yang setelah jadwalnya ditetapkan terlambat datang. Itu salah satu identifikasi kasus-kasus yang harus kita selesaikan untuk diluruskan kembali. Itu salah satu bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral. Itu Pak. Ya, siap Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Sekolah itu adalah sebuah organisasi. Di dalam organisasi itu ada masyarakat, di dalam komponennya itu ada masyarakat atau sebuah keanggotaan, mulai dari kepala sekolah, guru, kemudian orang tua siswa yang terlibat di dalam organisasi atau sekolah itu. Salah satu hal yang paling efektif di dalam pengambilan keputusan yaitu kita urung rembuk atau menyamakan persepsi dengan cara menentukan jadwal, kapan sih pelaksanaannya, kapan, di mana tempatnya, dan itu akan kita bahas di dalam rapat itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya sesuai dengan keorganisasian. Yang pertama yaitu atau yang kita kenal dengan work planning, organizing, kemudian action dan controlling. Atau dalam bahasa Indonesianya kita rencanakan dulu, habis itu kita organisasikan, kita olah sedemikian rupa, kita bentuk mulai dari siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, siapa humasnya dan lain-lain.
Kemudian setelah itu kita laksanakan kapan, tempat, waktu, dan berapa biaya serta hal-hal lainnya. Kemudian baru kita sebagai leadership atau kepala sekolah mengontrol kegiatan itu, sehingga prosedur-prosedur yang sudah kita sepakati itu menjadi proses yang bertahap. Iya, gitu ya, Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Salah satunya adalah kita mengedepankan prinsip sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kita itu mengumpulkan masyarakat atau guru-guru yang kompeten dan tidak kompeten, yang kompeten ataupun guru-guru yang terlibat di sekolah itu sendiri, karena guru adalah sebuah tim, maka itu harus semuanya dilibatkan untuk mencari solusi yang terbaik sehingga tidak ada merugikan salah satu pihak. Ya, artinya melibatkan Bapak Ibu Dewan Guru ya Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Bapak? Selama saya menjabat di SDN Kalayan Timur 3 ini, untuk tantangan-tantangan itu alhamdulillah dapat teratasi dengan kita urung rembuk atau musyawarah mufakat. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih lancar lagi dengan adanya prinsip permusyawaratan bersama antara guru senior, kepala sekolah, guru muda, guru untuk mencapai itu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, dan selanjutnya bentuk dan atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Oke. Untuk jadwal tertentu di dalam kasus dilema etika itu memang tidak ada. Karena dilema ITK itu kan secara artinya dilema ITK itu kada tentu soal-soal penyelesaian kasus-kasus itu ada. Nah, jadi untuk jadwal penyelesaian kasus dilema ITK itu situasional dan saat itu akan muncul, tetapi kami sudah menjadwalkan bahwa di dalam 1 bulan sekali itu ada rapat sekolah. Nah, di dalam rapat sekolah itu ada hal-hal yang perlu dibahas, salah satunya masalah dilema etika. Kalau seumpamanya dilema etika itu tidak dipecahkan secepatnya, tapi kalau seumpamanya dipecahkan secepatnya atau itu sangat urgent, maka saya akan langsung memanggil guru-guru yang senior, guru-guru yang kompeten, guru-guru yang dewasa untuk mengambil keputusan itu. Artinya secara bersama ya Pak ya? Artinya pada saat memiliki tata kelola jadwal khusus penyelesaian kasus dilema itu tidak ada. Artinya situasi aja. Tetapi kalau sudah urgent baru kita melaksanakan seperti itu. Tetapi intinya dalam pelaksanaan rapat itu kami pasti melaksanakan kegiatan di tanggal 20 sampai dengan 30 itu rapat sekolah untuk membahas hal-hal baik itu di dalam kelas, di lingkungan sekolah ataupun masalah-masalah pribadi yang berkenaan dengan sekolah itu sendiri. Luar biasa. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika itu? Dalam mengambil keputusan atau siapa sih yang untuk mempermudah, itu tidak ada, karena kami dan saya khususnya sebagai kepala sekolah itu selalu melibatkan guru-guru di sekolah kita, di sekolah kami. Karena guru itu adalah
salah satu ujung tombak keberhasilan sekolah, maka saya tidak membedakan siapa, bagaimana latar belakangnya, tetapi kami memang saya meng-SK-kan untuk kesiswaan si A, guru si A, untuk humas si B, itu memang seperti itu. Tapi untuk mengambil keputusan kami selalu bekerja sama dengan seluruh guru yang ada di SDN Kalayan Timur 3 ini. Artinya dalam mengambil sebuah keputusan itu melibatkan seluruh dewan guru. Selalu melibatkan seluruh guru untuk mengambil keputusan itu. Yang tentunya pasti kepala sekolah dan saya sebagai kepala sekolah di sini yang mengambil keputusan dan untuk menghabarkan kepada teman-teman lainnya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu, Pak? Pendewasaan diri. Pendewasaan diri ya, Pak ya. Ada lagi, Pak? Cukup. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah akhirnya semua sudah bisa saya ambil sebuah pembelajaran dari hasil wawancara ini. Luar biasa. Artinya sebagai kepala sekolah itu tidak mudah ya, Pak ya. Mudah saja. Mudah saja. Tidak mudah kalau seumpamanya proses-proses yang sesuai aturan tidak dijalankan. Artinya selalu di dalam mengambil keputusan itu bersama-sama dengan warga sekolah. Itu yang paling utama. Terima kasih banyak Bapak telah berbagi pengalaman dan juga banyak pelajaran-pelajaran yang bisa saya ambil sebagai seorang kepala sekolah. Demikian Bapak wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Pak Idi. Salam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dengan Pak Idi yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai pada pagi hari ini. Di sini saya ingin banyak belajar dengan Bapak sebagai kepala sekolah bagaimana mengambil sebuah keputusan, dan saya juga di sini sebagai calon guru penggerak mau melaksanakan tugas saya dalam modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya mohon izin dengan Bapak untuk mewawancarai Bapak. Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kepala sekolah sebagai manajer itu kan kadang-kadang kita akan mendapatkan kasus-kasus antar siswa, misalkan kemudian antar guru dengan siswa, orang tua dengan guru. Jadi untuk mengidentifikasi ini kita biasanya kita amati kita lihat, bisa ada dari laporan orang tua misalkan atau laporan dari anak-anak. Jadi kita bisa amati, kemudian kita cari masalahnya, dan dengan ada masalah tersebut kita berusaha lah mencari penyelesaiannya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Apabila ada kasus, biasanya kami musyawarahkan dengan guru-guru, bisa juga dengan orang tua, dengan anak juga bisa. Jadi mungkin musyawarah lah. Melalui musyawarah ya Pak ya? Oke. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya kita lihat kasusnya, kemudian besar kecilnya kasus itu bisa kita lihat kan, kemudian kita coba untuk mendiskusikannya, dimusyawarahkan tadi, kemudian musyawarah lagi dengan kawan-kawan, dengan guru, kemudian dengan itu kan kita bisa mengatasi melalui musyawarah ya Pak ya? Ya, oke, siap. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika?
hal yang efektif itu biasanya kita ajakan dengan ajakan atau persuasif. Kebiasaan kalau dengan hukuman misalkan kalau ada kasus kita langsung dengan hukuman itu lebih berat lah. Jadi biasanya kita secara kekeluargaan persuasif. Nah mungkin dengan itu dengan diulang-ulang dulu mungkin akan ada penyelesaian dan ada kesadaran melalui pendekatan persuasif. persuasif. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Oh, menurut tantangannya Bapak? ya kurangnya dukungan orang tua. Kemudian kesadaran siswa dan sumber daya manusianya lah. Sumber daya kan pendidikan kita berbeda-beda. Orang tua siswa guru juga berbeda. Jadi mungkin pemikiran juga berbeda. Jadi dukungan orang tua, kesadaran siswa ya Pak ya. Baik Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk kasus antar siswa, kami biasanya ada dengan cara dipanggil dulu, kemudian ada surat perjanjian, kemudian bisa dipanggil orang tua. Itu untuk kasus antar siswa, antar siswa, bukan perkelahian misalnya. Jadi ada tahap-tahapnya. Tapi untuk permasalahan antar guru itu kebiasaan dengan musyawarah gitu. Saling, kita konseling lah. Kalau dari kita kan membina dengan konseling atau dengan misalkan coaching gitu bisa. Oke, dengan konseling atau coaching ya Pak ya. Kemudian Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Keputusan itu kan kami biasanya dengan gotong royong lah dengan kawan-kawan. Oh ini masalahnya ini misalkan diselesaikan dengan cara ini, ada pemikiran-pemikiran dari guru-guru lah, dan orang tua juga bisa. Cara gotong royong. Oke, siap. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya kita lebih mengedepankan kekeluargaan. Jadi saling mengisi lah antar guru misalkan, antar siswa kita juga dengan siswa juga seperti itu, kita utamakan kekeluargaan. Jadi dan permasalahan semoga itu dimudahkan lah jadinya dengan kekeluargaan. Jadi pembelajaran yang dapat diambil adalah kekeluargaan. Oke Bapak, demikian wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya dapat hari ini bisa bermanfaat buat saya. Terima kasih Bapak. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.